Proses pengolahan kacang mete. Salah satu suguhan cemilan mewah di acara keluarga dan lebaran adalah kacang mete. Hal ini karena kacang mete dikenal memiliki harga yang mahal, sehingga tidak menjadi menu cemilan wajib yang selalu muncul di atas meja. Harga mahal ini tidak hanya dipengaruhi oleh stok barang yang langka, akan tetapi juga oleh proses pengolahannya yang panjang yang dapat mengubah biji dari apel jambu menjadi biji mete yang dapat dimakan atau yang lebih dikenal dengan kacang mete. Bagi kalian yang belum tahu, kacang mete ini sebenarnya berasal dari buah yang termasuk keluarga apel, bukan tanaman kacang-kacangan. Hal ini menarik lainnya adalah biji dari pohon apel jambu mete ini tidak terletak di dalam daging buah, namun justru di luar daging buah apel mete. Sementara di Indonesia, pohonnya lebih dikenal dengan sebutan jambu mete atau jambu monyet. Pohon ini sebenarnya berasal dari Brasil, yang kemudian para penjelajah menyebar luaskan ke seluruh dunia. Lalu bagaimana proses pengolahan kacang mete yang dapat mengubah biji beracun hingga layak konsumsi yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi? Pada video kali ini, kita akan mengajak kalian untuk melihat proses panjang pengolahan biji jambu mete atau jambu monyet untuk dirubah menjadi kacang mete siap jual. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui video-video selanjutnya. Jika kalian suka kacang mete yang digoreng sendiri, kalian pasti akan membeli kacang mentah di pasar. Namun, tahukah kamu, kacang mete yang dikenal dengan kacang mentah ini sebenarnya juga adalah kacang yang sudah dimasak dan melalui proses panjang pengolahan seperti perebusan dan pengovenan untuk membuang kulit dan juga racun yang ada di dalamnya. Kacang mete atau biji apel jambu mengandung racun secara alami yang disebut dengan urusol. Racun urusol terdapat pada bagian tanaman akar, batang, dan daun tanaman apel jambu mete. Namun, racun terbesar terkonsentrasi pada minyak yang terdapat pada kulit kacang mete yang keras. Terkena racun urusol dapat menyebabkan dermatus dan ruam kulit. Ruam kulit akibat urusol muncul sebagai benjolan atau bercak pada kulit yang gatal, meradang, dan bahkan berpotensi menyebarkan sensasi terbakar yang intens atau pembengkakan. Walau begitu, racun yang berada di dalam cangkang mete ini dapat dihilangkan dengan proses pemanggangan ataupun pengukusan, baru kemudian cangkang dikupas dari daging kacang mete. Alasan ini juga kenapa kalian tidak menemukan ada kacang mete yang dijual dengan cangkangnya yang masih utuh. Proses perjalanan panjang kacang mete berawal dari kebun jambu mete ini. Sebenarnya buah jambu mete terdiri dari buah semu dan buah sejati. Namun masyarakat lebih mengenal dengan sebutan jambu dan kacangnya. Daging buah semu dari jambu mete ini sebenarnya dapat dimakan, namun memiliki rasa asam, segar, dan agak cepet. Daging buah semu ini memiliki tekstur empuk dengan warna kuning atau merah dan sangat berair. Pada saat panen raya buah jambu mete, banyak yang terbuang karena umumnya petani hanya memanfaatkan kacang metenya saja. Beberapa petani merubah menjadi olahan makanan, sebagian lainnya diberikan untuk pakan hewan. Sampai saat ini, proses pemanenan jambu mete di dunia terdapat dua cara. Pertama, cara lelesan, di mana petani akan membiarkan buah jambu mete yang telah tua berada di pohon hingga mereka jatuh secara alami.
Kedua adalah cara selektif, di mana petani akan memilih atau memetik buahnya langsung dari pohon, baik menggunakan alat atau secara langsung. Selanjutnya, petani memisahkan biji dan buahnya kemudian mengeringkannya di bawah sinar matahari. Sementara itu, setelah biji jambu mete tiba di pabrik, kacang mete selanjutnya dimasukkan ke mesin pengukus raksasa. Kacang mete akan dikukus pada suhu 60 derajat Celcius selama sekitar setengah jam. Setelah pengukusan selesai, lubang pembuangan dibuka dan kacang mete akan jatuh ke sabuk konveyor yang akan membawa ke proses selanjutnya, yaitu proses pengupasan. Di mesin ini, setiap biji akan dibelah dengan pisau yang diaplikasikan oleh mesin. Setiap mesin dapat mengupas kacang mete hingga 100 kg per 7 jam. Kemudian kacang ini dibawa ke stasiun berikutnya, di mana para pekerja bertugas mengeluarkan biji dari cangkangnya. Setiap biji yang terkupas akan diletakkan pada konveyor, dan konveyor akan membawa biji kacang mete ini ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya adalah proses pengeringan dengan cara oven. Kacang-kacang ini akan diratakan pada nampan dan kemudian diletakkan di rak, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam oven pabrik. Biji kacang mete ini akan dipanggang selama 4 hingga 5 jam dengan suhu kecil, sehingga mengering sempurna di bagian dalam. Sampai tahap ini, proses pengolahan kacang mete belum selesai. Kacang mete yang sudah masak dari oven kemudian akan dibawa ke stasiun berikutnya, yaitu proses pengupasan kulit ari atau kulit tipis pada biji kacang mete. Setelah kacang mete bersih dari kulit ari, kacang mete akan dimasukkan ke konveyor yang akan membawa mereka masuk ke mesin grinding yang akan memisahkan setiap kacang mete berdasarkan kualitasnya. Kacang mete ini akan dibedakan berdasarkan ukuran, bentuk, dan juga warna.